Tholibat ini untuk menunjukkan wanita. Jadi pelajar wanita. Nah, jamaknya apa? Tholibat. Tambahkan alif dan ta. Ya. Kemudian haulai. Digunakan haulai karena apa? Karena ini makhluk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kita diberikan kesehatan hingga masih bisa belajar lagi di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah. Jadi teman-teman pecinta bahasa Arab yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan di bab 16. Kemarin kita sudah selesaikan di sini di hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Ini yang kita sudah pelajari kemarin. Silakan antum lihat di deskripsi, ada di situ semuanya di pelajaran dari 1 sampai yang ke 41. Situ semuanya. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-42. Jadi teman-teman yang baru saja bergabung di Lampai Channel, kami ingatkan bahwasanya di setiap hari Jumat insyaallah dalam keadaan kami sehat, punya kesempatan kami akan mengupload pelajaran Durusul Lughatul Arabiyyah. Antum tunggu-tunggu saja di hari Jumat. Dan kepada antum yang telah mendukung Lampai Channel, kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikannya. Dan kepada antum yang baru saja bergabung dengan Lampai Channel, jangan lupa untuk dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang ada di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah, sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Itu adalah target kita. Sebelum kita lanjutkan, saya seperti biasanya saya doakan kepada saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi semuanya pelajaran kita ini dan memberikan antum pahala, kesabaran serta pemahaman tentang bahasa Arab. Kemarin kita sudah bahas tentang poin yang kedua dan sekarang kita akan masuk pada apa? Pada poin yang keempat, yaitu ya kita masuk di poin yang keempat ya. Jadi yang ke 10 ya. Kemudian yang ke 10. Nah, di sini ada sururun. Ada sururun. Ini adalah jamak. Nah, kalau sururun seperti ini, berarti dia menggunakan apa? Ya kalau bisa ada dua ya. Ya, sudah dipelajari kemarin ya di pertemuan yang ke berapa? Yang ke-39, yang ke-40 sudah ada pelajarannya ini. Kalau bentuknya jamak bisa dia menggunakan ulaika ya, bisa menggunakan ulaika atau bisa menggunakan tilka. Tapi pada dasarnya itu karena dia dihukumi muannas biasanya digunakan tilka. Ya, digunakan tilka. Jadi di sini kita pakai tilka saja. Nah, ya, ini tilka ya. Tilka surur. Nah, itu adalah surur, ranjang ya. Kemudian yang berikut ini dajajatun. Nah, ini ada ta marbuto, sudah jelas kalau ada ta marbuto gunakan tilka. Ya, gunakan muannas yaitu tilka. Nah, kemudian madrasatun, sama juga ini ada tak marbutonya, alamat ta'anis, alamat wanita ya, jadi gunakan juga tilka. Oke, sekarang kita lihat yang ke-13 ya, mudarrisatun. Nah, ini mudarrisatun dia digunakan apa? Mudarris itu guru, berarti dia gunakan bisa dia menggunakan ulaika ya. Dia menggunakan apa? Ulaika.
Kalau dia bukan yang bernyawa, maka dia gunakan saja tilka. Seperti itu ya. Kalau jamak yang bukan yang bukan makhluk, dia gunakan tilka saja. Gunakan tilka. Nah, karena ini dihukumi muannas. Taib. Itu faedah yang sudah berlalu ya. Di pertemuan yang ke-38 dan 40. Kemudian hajun. Hajun ini mufrad ya. Gunakan Gunakan dzalika. Kita gunakan dzalika, sudah jelas ya. Taib. Berikut adalah hujjajun. Ya, ini hujjajun. Nah, ini adalah jama' mufrad ya. Jadi kita gunakan ulaika ya, kita gunakan ulaika ya. Nah, kita gunakan ulaika. Nah, kemudian yang berikut adalah masjidun. Masjidun ini mufrad ya, gunakan saja dzalika. Nah, gunakan dzalika masjidun. Itu adalah masjid. Kemudian sayyarat, ini adalah jamak ya. Sayyaratun. Itu dia sayyaratun itu mobil ya. Jadi dia bukan makhluk ya. Jadi gunakan tilka saja. Gunakan tilka. Nah, seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum semua. Sekarang kita lihat di sini ada disediakan asmaul isyarah lil qarib. Ini isim-isim isyarah yang dekat ya, kata tunjuk untuk yang dekat. Lil qarib. Jadi ini kata tunjuk yang dekat ya, untuk yang kata tunjuk untuk yang dekat. Aqil yang berakal. Kemudian ini asmaul isyarah di ghairi aqil. Ini kata tunjuk untuk yang jauh, yang tidak aqil juga. Ini yang berakal juga. Nah, jadi yang berakal semua ya, kata tunjuk yang jauh, dan ini yang jauh li ba'id, kemudian lil qarib yang dekat. Nah, lihat di sini disediakan ya. Hada talibun, ini adalah pelajar. Hada kata tunjuk yang berakal, talib itu berakal ya. Kemudian ulaika tullabun. Nah, ini digunakan ulaika. Kenapa? Karena tulab itu dia jamak yang berakal. Kemudian hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun ini untuk menunjukkan wanita. Jadi pelajar wanita. Nah, jamaknya talibat, tambahkan alif dan ta ya. Kemudian haulai, digunakan haulai karena apa? Karena ini makhluk. Nah, kemudian yang berikut kata tunjuk yang yang jauh ya. Kata tunjuk saja ini ya. Lihat di sini untuk lil ba'id yang jauh ya. Tilka dzalika talibun. Itu ya, ini ya. Hada ini, kalau dzalika artinya itu adalah pelajar, talib ya, ditunjuk ya, jauh. Kemudian ulaika tullabun, kalau jamaknya ya gunakan ulaika. Ya, gunakan ulaika. Bedanya ya, beda kalau hada gunakan haulai, kalau ulaika gunakan kalau jamak tulab ya gunakan ulaika, yaitu dia dari dzalika. Nah, gunakan ulaika. Sekarang tilka ini untuk muannas ya, bahwasanya ini adalah muannas. Tilka itu seorang pelajar perempuan. Ulaika jadi jamaknya dia tetap sama jamaknya. Seperti ini juga dia tetap sama jamaknya, dengan syarat dia pada makhluk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan semoga antum diberikan pemahaman. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiga, asmaul isyarah lil qarib. Ini kata tunjuk untuk yang dekat. Ghairi aqil, bukan yang berakal. Ya, bukan yang berakal. Sekarang yang keempat, asmaul isyarati lil ba'id. Ya. Ini kata tunjuk untuk yang jauh. Ghairi atau ghairu ba'id, aqil ya.
untuk yang tidak berakal. Nah, sekarang kita lihat. Di sini adalah hada, ya, hada baitun. Ini adalah rumah. Nah, sekarang jamaknya adalah buyutun. Kenapa digunakan hadihi? Karena buyutun itu yang jamak itu dihukumi muannas, sehingga digunakan hadihi. Ya, digunakan hadihi. Bukan ulaika, bukan ya. Baik. Lihat kemudian untuk wanita hadihi, ya, sama ya dengan itu ya, berarti sama-sama dihukumi muannas. Sayyaratun, ini mufrad ya, mobil. Nah, digunakan hadihi sayyaratun. Ini adalah mobil-mobil ya, sama juga dengan itu ya, dia sama. Ini sama juga karena jamak itu dihukumi muannas, sehingga kalau yang muannas digunakan muannas kalau untuk yang tidak berakal. Baik, sekarang yang ke-13, yang ketiga ya. Baik, dzalika baitun. Itu adalah rumah. Itu adalah rumah mufrad ya. Sekarang jamaknya buyutun. Kita gunakan tilka. Ya, tilka buyutun. Kenapa gunakan tilka bukan menggunakan menggunakan ulaika? Karena ini adalah bukan makhluk ya. Buyutun itu bukan makhluk. Rumah itu bukan makhluk. Baik. Yang berikut adalah tilka sayyaratun. Itu adalah mobil. Ya, gunakan tilka karena ada tamar buta yang menunjukkan perempuan. Tilka ini menunjukkan perempuan ya, sudah jelas pembahasannya. Kemudian sayyaratun jamak juga, tapi mesti menggunakan tilka karena sayyarah itu mobil-mobil itu dihukumi muannas. Tinggal ini pecahan dari sini ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, teman-teman pecinta bahasa Arab, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita. Jadi kepada antum yang baru saja bergabung dengan kami di Lampai Channel, jangan lupa kami ingatkan untuk subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran bahasa Arab di Lampai Channel. Dan semoga antum tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran lagi di Lampai Channel ketika antum subscribe ya. Karena di situ akan ada informasi bahwasanya kami sudah di sini pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran Durusul Lughatul Arabiyyah di pelajaran yang ke berapa? Yang ke-17. Ad-Darsus Sabi'a Asyara. Ini yang kita akan bahas tentang apa lagi ya? Tentang hiwar lagi. Nah, dan ini masya Allah sangat bermanfaat juga. Kita sudah pelajari hiwar-hiwar dan ternyata ada kata-kata yang perlu kita gunakan ya, kata tunjuk yang perlu kita gunakan atau kata sambung yang perlu kita gunakan. Sebelum kita akhiri, jangan lupa sekali lagi kami ingatkan untuk dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dan antum tidak ketinggalan dengan pelajaran bahasa Arab yang kami bagikan di hari Jumat, di setiap hari Jumat. Dan kami ingatkan di link deskripsi di bawah itu di deskripsi di bawah ada link untuk pelajaran Durusul Lughatul Arabiyyah dari 1 sampai ke 4, pertemuan yang ke-41. Silakan antum lihat saja, semoga menjadi berkah bagi antum semuanya dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.